Ya, saya banyak belajar dari kitab sejarah. Jadi kitab suci ya itu dalam arti banyak ya definisi luasnya. Jadi saya pakai aja kitab sejarah yang menjadi panduan saya sehingga saya mengerti tentang siapa itu Tuhan, apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan, itu aja. Jadi kitab Pak Robert ini adalah kitab sejarah yang menjelaskan tentang Tuhan. Ya, apa Sehingga itu Tuhan dan siapa dia. Sehingga Pak Robert mengenal Tuhan dari kitab suci, kitab sejarah ini. Iya, betul. Dan Pak Robert tidak menerima kitab ini dikatakan suci. Ya, bisa-bisa aja sih, tinggal terserah. Nanti saya bilang kitab suci, nanti ada lagi yang bantah macam-macam. Ya udah, kitab sejarah aja. Lah, Ya. Pak Robert nggak setuju kalau Bible dikatakan suci. Saya bilang saya bisa juga, iya juga. Mau dibilang suci boleh. Tapi ya itu aja. Jadi antara suci dan nggak suci gitu. Ya, ada juga misalnya yang berpendapat seperti itu. Oh, itu sudah bukan kitab suci lagi, itu karena macam-macam lah. Kalau Pak Robert sendiri percaya itu kitab apa? Kitab suci atau bukan? Kitab sejarah itu yang menulis itu menurut pengalaman perjalanan rohaninya dia ya. Oh, jadi Pak Robert nggak menganggap itu sebagai kitab suci. Saya bilang kan bisa juga, bisa tidak, bisa juga kitab sejarah lah kalau saya begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Penonton loh, saya ngomong apa teman-teman? Apakah saya ada ngomong sesuatu? Aduh, apa sih? Saya bilang kamu tuh penghujat karena kamu namanya di sini nama penghinaan. Udahlah, kita ini bukan anak kecil, bukan orang botol, kita ngerti kok. Nah, kenapa kamu penghujat? Karena memang kamu bukan penyembah Tuhan yang benar. Kamu pengikut Sibilis dari Tarsus, makanya kamu penghujat. Bukan tuduhan saya menghujat. Jadi itu ciri saya naikin tadi itu supaya kalian tahu bahwa mereka itu tidak akan pernah senang. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tatta milatahum. Mereka tidak akan pernah senang gitu loh dengan kita umat Islam. Jadi kalian mau sekolah tinggi setinggi apapun, kalau berbeda dengan doktrin mereka, mereka tidak akan menerima sebagai informasi yang dianggap benar, karena mereka tuh nggak butuh ilmu. Yang mereka butuh tuh gimana caranya menghujat dengan baik dan benar agama orang. Nah, kita beda. Kalau kita itu adalah orang yang lebih cenderung membahas dari sisi ilmu pengetahuan. Makanya kayak aku ngebahas tentang kejahatan gereja misalnya kan. Aku punya data dan fakta gitu. Ya, naik Pak Robert. Halo Pak Robert, apa kabar?
Halo juga, baik-baik. Gimana kabarnya? Baik-baik, puji Tuhan. Baik-baik. Mau diskusi kita? Mau diskusi tema apa? Ya terserah. Tapi mungkin setengah jam aja atau paling lama 1 jam ya. 1 jam lah ya. Boleh. Temanya Pak Robert mau bahas apa? Ya, tema ya dari dulu pasti itu juga. Ya gantilah, jangan itu aja lah. Iya pasti ya itu lagi tapi ya nggak bisa. Ya makanya jangan itu lagi. Kalau aku mah enggak, aku mah banyak tema. Cuman takutnya Pak Robert nanti nggak. Pak Robert udah baca kitab sucinya sendiri. Sudahlah, walaupun belum full ya, tapi ya saya pernah baca lah semuanya. Yaudah Pak Robert jelasin aja lah tentang Tuhan Pak Robert. Nah, apa yang mau ditanya nanti saya jelaskan. Aku yang nanya ya. Pak Robert di sini menjelaskan, aku yang tanya, oke? Iya tuh, tapi sambil kacamata dulu ya, sambil kacamata dulu. Oh, boleh. Oke, boleh. Pertanyaan pertama. Aduh, saya belum mandi ya. Aduh, saya belum mandi, rambut saya masih berdiri gini, tiduran, rambut saya Kita juga kali berantakan banget tuh, tuh. Hui. cindo banget. Udah ya, sebenarnya udah lihat muka saya. Buka cam aja biar kita diskusinya enak Pak Robert. Aduh, ini rambut saya belum saya sisir. Ntar Lah, yang penting itu Pak Robert adalah apa yang disampaikan, bukan ya, rambutnya kan jelek. tetap orang menilai penampilan tuh kan, aduh, nanti dibilang penampilan itu kan salah satu bagian daripada attitude. Nanti saya Diikat aja pakai karet di belakang. nah, rambut saya kan belum dibasahi. Dia mesti dibasahin dulu, sisir dulu. Ya udah. Ya lama lagi nungguin Pak Robert untuk Ya. pakai ini. Saya makin tua ini rambut dulu udah putih semua, tapi saya cat aja. Nggak apa-apa Pak Robert, yang penting itu Pak Robert tuh nggak menghujat kayak orang-orang oten lainnya. Ya siap. Saya kan udah mau 8 tahun sama kamu. Mana pernah saya hujat-hujat. Iya, kita temenan dong. Tapi Ya. Pak Robert sehat ya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Oh, doa alhamdulillah, puji Tuhan. Alhamdulillah puji Tuhan. Iya. Gimana kegiatan perkarateannya tuh masih aktif? Ya, puji Tuhan. Jalan terus. Saya sebagai wasit ya tetaplah. Jalan Nanti keliling. Apa kegiatan terakhir dalam dunia perkaratean? Saya kan hanya sebatas pelatih dan wasit lah. Oke. Boleh, sudah pakai kacamata? Ya sudah. Oke, udah boleh bertanya. Boleh. Ingat ya, Iya. aku nggak pernah minta Pak Robert buat menjawab ya. Tapi Pak Robert yang menawarkan diri untuk ditanya sama aku dong. Ya iya, saya lebih baik ditanya deh sebab kalau bisa saya jawab, saya akan jawab dengan baik, gitu aja. Oke. Pertanyaan pertama, siap-siap Pak Robert, pegangan cepet. Siap. Pertanyaan pertama adalah apa alasan Bible itu Pak Robert yakini sebagai kitab suci? Oh iya, itu aja dulu. Ya satu-satu lah, masa semua pertanyaan 100 pertanyaan aku lemparin langsung. Iya. Nanti Pak Robert pingsan. Kitab suci ya. Aduh, itu definisi Kenapa? kitab suci itu luas juga ya. Kalau saya bisa Buat Pak Robert aja. Kita kan santai. kitab suci itu banyak sekali definisinya ya. Kemudian ya udah, kalau terlalu ini saya anggap itu kitab sejarah aja lah. Oh, jadi Pak Robert tidak mau bilang itu kitab suci, tapi itu kitab sejarah gitu.
kitab sejarah yang suci. menceritakan tentang siapa itu Tuhan, nah gitu kan. Ya, saya banyak belajar dari kitab sejarah. Jadi kitab suci ya itu dalam arti banyak ya definisi luasnya. Jadi saya pakai aja kitab sejarah yang menjadi panduan saya sehingga saya mengerti tentang siapa itu Tuhan, apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan, itu aja. Jadi kitab Pak Robert ini adalah kitab sejarah yang menjelaskan tentang Tuhan. Ya apa Sehingga itu Tuhan dan siapa apa dia. sehingga Pak Robert mengenal Tuhan dari kitab suci, kitab sejarah ini. Iya betul. Dan Pak Robert tidak menerima kitab ini dikatakan suci. Ya bisa-bisa aja sih, tinggal terserah. Nanti saya bilang kitab suci, nanti ada lagi yang bantah macam-macam. Ya udah kitab sejarah aja. Lah, Saya menjadi kan aku nanya. Kan aku nanya Pak Robert. Iya. Gini aja supaya nggak banyak pertanyaan yang Lah, aku kan tanya tentu banyak pertanyaan dong, nanti gimana? Nanti katanya mau ditanya. ya silakan, maksudnya nanti kan ada wah ini menurut pandangan kamu adalah ini. Enggak, aku lagi nggak mendebat Pak Robert, aku lagi bertanya Pak Robert. Oh, Dan iya. itu hak Pak Robert untuk menjelaskan, kan Pak Robert di sini narasumber aku. Ya oke. Nah yang Jadi nonton kalau- kita banyak nggak? Oh banyak juga, Ada 1 triliun, Ya 1 juta orang ya. 1 juta yang nonton. Lebih. Ya. Kalau Rifa tuh banyak ininya penonton lah kalau saya lihat. Enggak, penonton aku biasanya 1000, ini cuma 100, sampai belum nyampe 200. Ya, nanti sampai lebih lah. Enggak, akun aku itu shadow ban. Makanya aku lagi mengurang-ngurangi untuk debat keras. Makanya aku naikin Pak Robert karena Pak Robert kan orangnya santai. Santai betul. Makanya Pak Robert jawab aja. Jadi menurut Pak Robert kenapa Bible dikatakan suci? Ya menurut orang-orang itu dikatakan suci, ya menurut dia ya dia mempunyai pendapat seperti itu. Ya enggak apa-apalah, enggak masalah. Coba ada juga itu dibilang Bible itu nggak suci ya. Jadi menurut pendapat masing-masing itulah. Pak Robert aja jangan bawa pendapat orang lain. Oh iya, kan tadi saya bilang itu adalah kitab sejarah yang saya menjadi pedoman. Oh, bagi saya. jadi Pak Robert nggak setuju kalau Bible dikatakan suci. Saya bilang saya bisa juga, iya juga. Mau dibilang suci boleh. Tapi Jadi- ya itu aja. Jadi antara suci dan nggak suci gitu. Ya ada juga misalnya yang berpendapat seperti itu. Oh itu sudah bukan kitab suci lagi, itu karena macam-macam lah. Kalau Pak Robert sendiri percaya itu kitab apa? Kitab suci atau bukan? Kitab sejarah itu yang menulis itu menurut pengalaman perjalanan rohaninya dia ya. Oh, Sehingga jadi Pak Robert nggak menganggap itu sebagai kitab suci. saya bilang kan bisa juga, bisa tidak, bisa juga kitab sejarah lah kalau saya begitu aja. Oke lah. Kitab sejarah. Nanti Oke. ada macam-macam lagi bilang wah ini kan sudah ini sudah ada. Pak Robert, aku tuh lagi model bertanya aja sama Pak Robert. Kan Pak Robert di sini kan narasumber aku. Ya oke. Lanjut. Nah, terus apa alasan Kristen dikatakan agama kasih? Ya iya. Mungkin tepatnya Kristen bukan agama ya. Komunitas aja ya, komunitas. Pak Robert ini memang teacher nih, teacher. Keren ya Pak Robert. Komunitas ya. Atau follower daripada Yesus dan para nabi. Oh, bukan agama. Jadi nggak bisa dikatain agama. Bukan, itu apa fans saja atau follower? Fansnya Yesus. Betul sekali. Fans. Jadi Pak Robert ini ngefans sama Yesus. Sangat. Apa alasan Pak Robert ngefans sama Yesus? Ya kalau saya lihat apa yang diceritakan oleh para muridnya tentang kesaksian rohani mereka terhadap selama Yesus itu ada di dunia, baik hidupnya, kehidupannya maupun pengajarannya ya. Nah, itu yang mereka ingat, lalu ya sebagian mereka catat lah, kira-kira begitu. Ya salah satunya apa? Kalau aku nih ngefans sama Nabi Muhammad ya, mengikuti Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad.
karena beliau itu orang yang memiliki sifat sidik fatano amanah. Artinya beliau terpercaya, lemah lembut, tegas. Nah, kalau Yesus apanya yang membuat Pak Robert itu ngefans sama dia? Ya, banyak sekali ya, dia bilang dia adalah dia adalah kasih ya, dia adalah lemah lembut, dia adalah terang dunia, dia adalah kebangkitan dan hidup, dia adalah yang turun dari sorga. Itu kan ada ayatnya, pasti Rifa udah tahu lah, nggak perlu saya jelaskan itu. Aku kan tanya Pak Robert. Oh iya. Oke, banyak sekali pengajaran yang dia berikan ya tentang kasih ya. Dia memberikan kabar baik bahwa dia telah datang dari surga. Hanya dia yang bisa bertemu dengan Bapa, itu di Yohanes ya. Dia pernah melihat Bapa karena menurut dia tidak ada orang yang pernah melihat Bapa kecuali dia ya. Sebab dia datang dan keluar dari Bapa itu. Berarti Adam nggak pernah lihat Bapa ya? Ya, secara ini kan Bapa tidak kelihatan kan, sebab dia kan itu transenden, nggak bisa dilihat. Waktu Nggak bisa Adam dilihat. ngobrol di Taman Eden itu, berarti Adam nggak lihat Bapa sama sekali ya? Menurut ya, kalau Adam itu dia berbicara ya dengan Bapa ya, mendengar suara jalannya ya, dia pernah dengar. Oh, Mereka bercerita mungkin ya sewaktu dia masih ada di Taman Firdaus ya, bahwa terlihat ada interaksi antara Adam dan Bapa ya. terus kalau Pak Robert memandang ayat itu, Adam melihat wujud Bapa atau tidak? Menurut Pak Robert? Di situ kan tidak tertulis bahwa Adam lihat, tapi terjadi interaksi itu aja kan. Interaksinya itu apakah itu hanya berbicara maupun mungkin sudah tatap muka ya, sudah tatap muka. Tapi kalau kita lihat di perjanjian lama juga, ya saya berbicara langsung, Musa berbicara langsung ya. Dalam arti mungkin tidak. Jadi Pak Robert yang mana nih? Katanya cuma Yesus doang yang lihat Bapa. Ya, Yesus bilang bahwa tidak seorang pun yang pernah mendengar suaranya. Maksudnya mungkin itu kan Yesus kan selalu memakai perumpamaan-perumpamaan ya. Mungkin dalam arti filosofinya tidak sedekat dia lah, kira-kira begitu. Oh, jadi maksud tidak pernah ada yang melihat itu tidak dekat. Tidak sedekat dia lah. itu Tapi yang memang saya- ada yang melihat Bapa dulu. Ya, kalau kita lihat di perjanjian lama kan Yakub pernah bergumul sama Bapa kan, pernah kemudian. Jadi sebenarnya Musa- Bapak bisa ada yang lihat nggak sih sebenarnya Pak Robert? Oh gitu ya. Jadi lihat dalam arti Abraham pernah juga kan waktu dia datang. Tapi mungkin yang maksud Yesus itu secara ketransendenannya nggak ada orang yang bisa melihat dia mungkin itu ya. Gimana mau lihat yang transenden Pak Robert? Dia kan selalu berteofani. Ya berarti kan Nah, yang maksud Yesus mungkin yang Robert ketransendenan nih, tidak ada yang pernah lihat. aku tuh mau nanya Pak Robert sebenarnya tuh Bapak itu pernah dilihat atau enggak? Pernah dalam bentuk teofani ya. Teofani itu penampakan penampakan seperti ya sebenarnya kalau secara ini sebenarnya tidak ada yang bisa dalam arti transenden, tapi dalam arti keteofanian seperti Yohanes 8 ya, Yohanes 18 itu kan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tapi anak Bapa itu yang akan memperlihatkan. Jadi dia bisa dilihat kalau dia mau, tapi dalam bentuk teofani itu. Enggak ngerti lah sebenarnya Bapak pernah dilihat atau enggak sih Pak Robert? Males sih Pak Robert. Kan tadi saya berikan dua jawaban. Jawaban Jawabannya pertama, apa? pertama kalau secara transenden ya nggak ada yang bisa lihat kecuali Berarti nggak ada. Yesus. Oh, berarti nggak ada yang pernah lihat Bapak selama ini. Secara ketransendenan, tapi secara keteofanian ya dia berhak untuk menampakkan, memperlihatkan wajah maupun tubuhnya dalam
arti teofani, ya teofani. Kan Rifa sendiri udah tahu apa tuh teofani. Bukan gitu, Pak Robert. Penampakan ilahi yang apa gitu kan? Nggak ngerti Pak Robert ini bilang apa. Katanya Bapak nggak bisa dilihat, tahu bisa dilihat. Nggak Iya. tahu lah Pak Robert. Kan tadi saya udah kasih 2 jawaban. Secara transenden nggak bisa dilihat, tapi secara teofani ya dia punya hak atau dia punya kuasa untuk Suka-suka menampakkan Pak Robert diri lah. dalam arti teofani. Mungkin Pokoknya suka-suka Pak Robert lah, serius. Pokoknya hari ini tuh aku mau bilang. ya terus ada. Itu yang saya pahami ya. Apalagi kira-kira. Jadi saya bilang tidak bisa dilihat secara transenden. Tuhan Pak Robert bisa mati nggak? Tuhan dalam arti apa dulu? Emang apalagi artinya Tuhan? Tuhan kan adalah gelar kekuasaan, ya, penguasa, pemilik. Nah kalau dia kan datang, kalau kita melihat dia itu Yohanes, dia adalah transenden dalam arti logos, ya kan, logos ya, yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 itu kan. Nah berarti kan kedagingannya itu bisa dilihat, dan kedagingan itu bisa mati, tapi keilahiannya tidak bisa. Gitu. Kedagingannya itu ilahi bukan? Bukan. Oh, berarti yang mati itu bukan Tuhan. Tuhan itu dalam arti penguasa atau kedagingan. Tumben nih si Rifa kok jadi lembut banget ketemu sama saya. Kan Pak Robert kan Dari temen dulu aku. kamu lembut kok sama saya. Kan kita temenan Pak Robert. Ya ampun. Ya kalau dialog itu sama siapapun, Rifa, ya. Enggak lah, aku seperti beda-beda. kita berdua ini, waduh, mantep itu orang Jawa bilang. Ya kan kita memang nggak pernah berantem, nggak pernah debat-debat kusir. Karena aku terserah Pak Robert, iman-imannya Pak Robert kok. Karena aku disuruh nanya doang. Rifa kan orang cerdas, jadi Nggak bisa setiap kalau- saya punya statement atau saya punya pernyataan pasti engkau bisa menafsir atau bisa Nggak bisa, kali ini nggak bisa. Kali ini hanya Pak Robert sendiri yang ngerti. Aku nggak ngerti. ya bukan begitu maksudnya ya. Dalam hati pasti Anda ngerti, tapi ya Enggak Pak Robert, jujur nggak Pasti ngerti. ngerti. Coba gimana Pak Robert mau memaksakan ngerti sama aku, ditanya Pak Robert, Tuhannya bisa dilihat nggak? Dia tidak bisa dilihat, hanya Yesus yang bisa lihat, tapi bisa dilihat. oh iya. Terus Pak Robert, Kan ada Tuhannya bisa ada mati dua nggak? jawaban tadi saya kasih ya. Ya tunggu dulu, Pak Robert, Tuhannya bisa mati nggak? Oh Tuhan kalau yang kedagingannya nggak bisa mati, tapi yang mati adalah kemanusiaannya. Yang kemanusiaan itu Tuhan bukan? Ya, bukan. Nah bukan, berarti Pak Robert ditebus sama manusia bukan Tuhan. Iya, ditebus gini, ditebus oleh Bang Teguh apa sih mondar-mandir naik sini? Mondar-mandir dari tadi. ditebus oleh Bapa melalui kedagingan. Hologos itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mondar-mandir nyari apa? Lagi nyari pop nih. Nih, sini aku suapin. Ini aku lagi mau masak pop nih. Lanjut. Sama nih aku juga nih, mau nggak? Salam kenal Teguh. Salam kenal Bang Teguh, salam kenal katanya Pak Robert tuh. Dia udah pernah ketemu saya. Oh iya bang. Masak pop mie bentar ya. Lanjut. Terus lagi, aku tanya lagi, Nah, tanya. Bapak itu bisa nggak berubah jadi manusia? Bapa itu kan sang sumber ya, berubah jadi manusia. Ya bisa melalui hologosnya itu kan. Hologosnya. Bapaknya Apa nggak sih yang bisa. nggak bisa? Gini. Yang berarti yang bisa berubah cuma Gini, hologosnya Pak, aja. gini, Pak. Apa yang nggak bisa sih sama Bapak? Nah, gitu kan. Oh berarti Ya, Bapak itu bisa jadi manusia. Bisa. Tapi melalui hologosnya kan. Maksudnya yang berubah jadi manusia hologosnya bukan bapaknya. Bapaknya berubah manusia, berteofani ya. Waktu bertemu sama Abraham itu kan dia berteofani ya. Gitu. Teofani kan kehadiran Allah sebagai
bentuk daripada kemanusiaan ya. Pak Robert, waktu Ya. Yesus jadi bayi, dia waktu itu sudah Tuhan belum? Yes. Yesus manusianya bukan. Yesus ilahinya tunggu. sejak dulu, Jadi sejak kekal. Yesus waktu bayi itu dia bukan Tuhan. Begini, sejak Yesus yang menjadi bayi itu kan hologos ya. Dia menjadi bayi itu gini. Yesus itu kan Gimana, hologos. Yesus itu kan hologosnya Bapa. Iya. Nah, kemudian dia menjadi bayi itu maksudnya menambahkan kodratnya itu kan, kodratnya sebagai ilahi, menambahkan kodratnya yang manusia itu ya. Sebab dia kodratnya sebagai ilahi itu nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, nggak bisa dipegang gitu kan, nggak bisa diraba. Tapi dengan menambah kodratnya menjadi daging itu ya baru bisa berinteraksi dengan Pak Robert, sapa dulu bunda aku, Bunda Ike Masita. Coba sapa dulu. Bunda siapa? Bunda aku, ibu angkat aku di Ternate. Bunda Ike tuh. Yang Oh iya, halo Bunda. Saya sering ke Ternate, Tidore. Saya udah 4 kali ke Ternate. Dan Ternate itu Ngapain? pagi dingin ya. Udaranya dingin. Aduh. Ngapain Pak Robert ke Ternate? Pernah tugas kantor 2 kali, tugas sebagai wasit saya 3 kali lah. Oke, lanjut. Uni aman Bun. Nanti aku mau Ya Bunda, ini, tolong diperhatikan nih adik saya ini yang cantik ini, supaya dia itu tetap berapologet ya. Pak Robert bilang dulu beliau Inspirasi. itu mualaf. Beliau itu tadinya Kristen Pak Robert, terus beliau mualaf. Gara-gara beliau berpikir gini, masa Tuhan saya bernonot gitu. Ini kan kata Bunda Ike ya, demi Allah ya, aku nggak bohong ya. Iya, apa? Bunda Ike tuh ada videonya. Beliau tuh berpikir begini, masa iya Tuhan aku punya alat vital gitu. Nah jadi Bunda Ike tuh berpikir di situ, Tuhan itu kan tidak membutuhkan alat vital, tidak membutuhkan hidung, tidak membutuhkan telinga. Nah sejak itulah Bunda Ike berpikir untuk mualaf gitu. Ya, nggak masalah itu kan. Aku cerita, karena aku cerita. Iya. Nah, terus Pak Robert lagi pertanyaannya. Tadi kan Pak Robert bilang waktu Yesus masih bayi itu dia bukan Tuhan. Ya. Itu ada itunya kan, ada datanya ya, Lukas 2 ayat 11 sampai 12 itu kan, bahwa ya dia sudah Tuhan dari sononya, tapi untuk kemanusiaannya ya bukan ilahi ya. Kalau Tuhan soalnya begini masalahnya, Rifa. Tuhan itu kan gelar penguasaan, tapi kalau ilahi atau yang kita bilang RI menulis Allah gitu kan. Nah itu esensi atau dasarnya ya. Itu bedakan antara Tuhan yang dalam arti gelar penguasaan yang dia waktu itu menambahkan kodratnya menjadi manusia. Nah itu dia sebagai manusia seutuhnya. Oh jadi waktu dia bayi itu bukan Tuhan. Bayi ini kan maksudnya manusia kan? Waktu Yesus jadi bayi dia belum Tuhan. Bukan belum, dia sudah Tuhan dari sononya. Yohanes 17 ayat 5 kan. Jadi waktu Yesus jadi bayi dia waktu itu bayi Tuhan. Ya orang aja mengistilahkan tuh bayi Tuhan. Tapi bayinya itu ya manusia, tapi rohnya itu kan ilahi. Oh jadi ini bayi manusia yang kemasukan roh Tuhan. Bukan Tuhan memakai daging. Tuhan yang maksudnya ilahi yang memakaikan daging ya, menambahkan kedagingan atau menambahkan kodratnya daging, itu bukan ilahi ya. Maksudnya waktu dia manusia bayi itu. dia itu cuman manusia, tapi di dalam dirinya ada roh Tuhan. Iya, ada hologos ya. Berarti dia kemasukan Sang firman, Tuhan. sang firman. Ya. Berarti dia bayi kemasukan Tuhan.
Dia bukan. Jadi dia menambahkan, bukan bayi kemasukan Tuhan. Makanya bayinya itu kan daging ya. Daging Bunda naik itu- bunda. Dagingnya itu adalah manusia seutuhnya. Ya, manusia seutuhnya bahwa tapi rohnya kan tuh roh Allah gitu. Atau Jadi roh Allah di dalam badan bayi. Iya, roh Allah gitu. Dan baik. Roh Allah itu kan roh Bapa, rohnya Yesus kan, Yesus ilahi. Roh Ada Kudus, berapa roh? satu roh. Tapi ada Roh Kudus, Roh Bapa. Bun, aku mute ya. Ada suara musik, Bun. Hmm. Maksudnya Roh, di gini, dalam gini. bayi itu ada 3 roh. Satu, tetap satu. Satu roh. Roh yang mana? Roh Bapa atau Roh Kudus atau Roh Gini. Yesus? Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa dan rohnya Roh Kudus itu hanya satu. Itu adalah miliknya rohnya Bapa dan rohnya Hologos. Rohnya Yesus ilahi. Berarti Yesus itu adalah manusia yang berbentuk bayi yang dimasukin roh Allah Bapa. Gini dimasukin, maksudnya dia menambah Di dalam dirinya bayi itu ada Bapa. ya. Nah, di dalam dirinya ada roh Kudus, Muter terus. roh Kudus. Pusing, muter. Ya, maka sabar Bunda. Ini Bunda. Iya Bunda Ike. Bunda itu harus sabar. Kalau saya sama saudari saya yang cantik ini udah 7 tahun lebih kita berdialog, jadi dia cukup Ya, sabar. 7 tahun. Udah 7 tahunan nggak pinter-pinter ya. Oh iya, terserah lah. Ya kalau saya nggak pinter-pinter, Sorry. saya kalau nggak pinter-pinter pasti saya udah ditolak sama adik saya ini. Oh Ini enggak, kalau anak saya itu sangat welcome terhadap orang-orang yang punya etika baik. Enggak, bagus sih aku dengar Pak Robertnya ngomongnya bagus. Enggak enggak kasar-kasarnya, bagus sih. Cuman kalau kita yang mendengar agak pusing. Tuh, yang kita yang sudah paham kita pusing gitu loh. Iya betul ya. Ya makanya sedang bersabarlah, Pak, jadi pusing gitu kan. Kalau Uniripa ini kan udah tahu karakter saya nggak akan pernah menyerang pribadi, itu aja. Malah saya bilang dia naik kelas ya. Banyak itu teman-teman kita seperti Juma, Selebes, Andi Selebes, apa lagi itu, Ustaz Tata. Wendur. Itu itu Manado ya atau apa ya? Iya ya, Minahasa. Oh, Minahasa, kayak saya juga Minahasa. Minahasa mana ya? Languan. Ya sama, saya Atep. Tempat lahirnya ibunya Prabowo. Oh, kalau saya ya di tempat kuburannya ibunya Prabowo, Winebetan, Oh, iya. tapi saya lahir di Walewangko. Itu kuburannya maunya Mapa atau Mama itu ya? Itu tuh di Tonolet itu, bukan Winebetan. Belum Iya, mau ke Tonolet, antara Tonolet sama Winebetan. dari itu masih Winebetan. Oh, masih Ya. Tonolet. Antara itu neneknya Pak Prabowo. Oh iya. Itu. Mamanya Masih satu marga dengan mama saya. Oh. Sigar. Sigar, iya. Mamanya Prabowo Sigar ya. Sebenarnya mereka orang Atep ya. Iya. Sama saya satu kampung. Tonolet itu. Ya dia nanti besarnya waktu kecil mereka di Atep. Setelah udah besar mereka merantau ke Belanda, kemudian meninggalnya di Tonolet kalau nggak salah ya. Ya, jadi saya asli Minahasa, fam saya Tunas, dan alhamdulillah sekarang saya Muslim. Oh iya. Karena berkembangnya pemikiran dan sadar menggunakan akal sehingga kita bisa mengimani sesuatu gitu loh. Jadi akal itu harus diasah dengan baik, Pak Robert. Kita tidak memaksa sih, cuman
biasanya kalau orang pinter cepat banget menyadari. Makasih Uni, lanjut. Ya, iya, iya. Ya, jadi sebenarnya Pak Robert ini pinter Bunda, cuman beliau ingkar. Enggak. Kalau rata-rata, apalagi di daerah saya, rata-rata kalau di daerah saya itu di Langon kan memang mayoritas Kristen. Jadi yang ditakuti kan takut kehilangan keluarga, takut tersingkir dari masyarakat. Mereka nggak takut Tuhan sebenarnya, walaupun mereka tahu. Jadi bukan Tuhan yang ditakuti, takut disingkirkan dari keluarga, itu aja. Tapi kalau Pak Robert sih dia nggak takut apa-apa karena dia senpai karate. Cuman dia memang ingkar aja gitu. Enggak mau menerima kenyataan gitu kan. Karena Iya, sama ingkar. kayak dulu saya dulu takut, gimana caranya keluarga saya nanti, gimana keluarga saya sana nanti diusir, saya perempuan nggak diakui. Itu ya manusiawi. Tetapi kalau kita benar-benar menggunakan akal sehat, kepintaran kita, karena ini berkaitan dengan akhirat bukan dunia, ya, berkaitan dengan mati dan hidupnya kita nanti kemana. Jadi kita menggunakan, semakin dewasa, semakin berpendidikan, kita mulai tahu bahwa yang benar itu yang mana, yang salah itu yang mana. Jadi mengambil keputusan karena Allah, karena keselamatan, bukan karena manusia. Itu aja. Tapi Bun, Pak Robert ini kan udah 7 tahunan sama aku diskusi. Pak Robert ini tuh sebenarnya tuh bukan nggak pinter, dia tuh Nggak mau pinter. jujur aja. Dia nggak bisa jujur gitu. Itu. Enggak, saya berbicara sejujur-jujurnya. Enggak. Tapi Pak Robert ini Kalau- baik Bun. Iya, Baik Pak ya. Robert dari gayanya bicara, orang Langon itu, orang Minahasa Langon baik semua sih, pinter malah, cuman sering mengingkari. Nggak semua sih, tetap juga ada orang yang jahat. Iya. Jadi Pak Lagi Robert nih. ini beliau itu diawali dengan naik ke Komal, terus kita diskusi lama sama Bang Zuma. Bang Zuma aja nggak pernah debat kusir sama Pak Robert karena Bang Zuma tahu kalau Pak Robert ini bukan orang bukan orang yang menghujat agama Islam, tapi dia mencoba menjelaskan agamanya walaupun agak ngawur. Ini ada yang nanya, kenapa kamu ikut? Kenapa aku emang? Kan itu Bun, nggak usah dipikirin mah. Iya, pastilah. Definisi ingkar ini kan berarti kan dia pernah di Islam lalu dia mengingkari. gitu kan. Bukan. Definisi ingkar itu orang yang sudah tahu mana benar mana salah, tapi dia tidak mau mengikuti mana yang benar mana salah, itu dia nggak mau peduli gitu. Ya gitu, betul. Saya kan tidak ingkar dari agama saya sebab sampai saat ini ya saya lihat ajaran dari Yesus itu sangat paten banget ya, maksudnya sangat Tapi Pak Robert yakin ajaran Yesus itu paten? ya sangat apa namanya, Tapi aku pernah diskusi loh ini sama Pak Robert ini. Memang orangnya Baik dia. santun, orangnya baik dia. Aku mah senang kalau Pak Robert. Bang Teguh. oh tuh kayaknya pernah ketemu gitu ya. Pernah Pak Robert udah lama. Kalau perasaanku Pak Robert ini di depan keluarganya aja dia masih Kristen, tapi hatinya, perbuatannya udah sholat kali malah. Sholat ya. Iya. Ya setiap Kelihatan aja. setiap saat saya kan sholat tetap. Iya. Karakter Pak Robert ini kan udah orang Muslim, cuman masih nggak mau terbuka aja karena situasi, keadaan keluarga dan Takut Bunda, takut nggak bisa makan bebong lagi. kayaknya nggak makan bebong lagi. Ya, Kecil Bun suaranya. jadi ya saya adalah sampai saat ini ya tetap setia kepada Yesus Kristus, itu aja. Tetap. Enggak Pak Robert nggak setia. Coba kalau aku buktikan Pak Robert setia. Pak Robert bener nggak ngikutin ajaran Yesus? Ya ajaran Yesus ya apa ya? Bun, aku mute ya Bun, azan. Contoh, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Pak Robert kan senpai karate nih.
kalau seandainya aku sama Pak Robert lagi jalan berdua, aku ditraktir sama Pak Robert nih, terus tiba-tiba aku diganggu sama orang jahat. Menurut ayat itu jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Maksudnya kalau ada orang jahat kepada Pak Robert dan teman-teman Pak Robert boleh lawan nggak? Ya maksudnya membela diri. Kan Pak Robert ini kan karate nih, bisa nonjok-nonjok orang. Kalau ada yang jahat kepada Pak Robert, keluarga, teman Pak Robert, ya siap bunda, aku juga mau maghriban, habis nanti Bang Teku yang ambil alih. Terus tiba-tiba ada yang jahat nih, Pak Robert ngelawan atau nggak dilawan? Kita membela diri, kemudian kita berikan dia itu pengertian, berikan nasihat bahwa hal yang dilakukan itu tidak benar. Bukan, maksudnya kan gini nih, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Tiba-tiba Pak Robert dijahatin orang, atau teman Pak Robert atau siapa gitu dijahatin orang, Pak Robert lawan nggak orang itu, orang jahat itu? Nggak dilawan. Kan Pak Robert ahli karate nih. Ya kita bukan lawan, kita defense ya. Defense itu maksudnya bela diri untuk jangan sampai dia jadi orang jahatnya, kalau orang Jangan jahat yang sampai dia ngejahatin celaka. aku gini, kan aku dijahatin orang tuh, Pak Robert diam aja, karena kalau Pak Robert dijahatin baru Pak Robert menolak gitu. Oh gitu. Bukan, kalau umpamanya kamu yang kena, kebetulan saya akan bantu kamu untuk jangan sampai. Lah kan nggak boleh, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Bukan gini, ada orang yang mau jahat sama kamu, lalu saya bela kamu, jangan. Orang yang jahat itu saya bilang jangan. Oh kamu dihalang-halangi, jahatin dia. jangan ganggu, jangan ganggu. Nggak boleh. Walaupun ya. Pak Robert bisa karate, tapi Pak Robert nggak karate dia, cuman Ya, kan kita jangan gitu. Kita kan diajar menangkis, kemudian memukul ya. Kalau itu Ya kan dia bisa nggak kita mukul, dia mau grepe aku. Masa Ya, Pak Robert kita- menangkis kan yang mau digrepe aku. Saya buka grabnya dia. Jangan. Oh dibuka, jangan grepe gitu. Nah, jangan, nggak boleh. Itu nggak boleh. Kebayang nggak? Gitu. Kebayang nggak kalau aku jalan sama Pak Robert? Padahal dia bisa karate kan. Aman Terus aku lah. mau digrepe, Kamu kata dia kalau gini. jalan sama saya Kata pasti Pak Robert, aman. enggak lah Aman. Pak Robert, enggak lah mana aman Pak Robert. Jangan dipegang. Ya kalau dia mau jahat udah bisa. Nggak boleh jahat. Terus tiba-tiba aku mau ditarik kemana gitu, Pak Robert tidak melawan orang itu. Jangan, kita kasih pernyataan. Jangan gitu. Jangan, kamu udah. Itu Pak nggak Robert benar. bilang gini, Itu nggak benar. jangan. Pokoknya Pak Robert bilang gini, padahal dia bisa karate guys. Jangan gitu kata dia. Kita defense saja. Jangan. Pokoknya Pak Robert tuh kalau seandainya dia apa-apa, kalau dia bisa karate, karatenya nggak dipakai teman-teman. Jadi dia nggak. Jadi Pak Robert itu belajar karate bukan buat melawan orang ya, tapi buat Untuk bela diri, untuk membela orang juga. cuma nangkis-nangkis doang gitu. Ya nangis sudah habis itu jangan udah. Sekali-sekali diperingatin gitu, disentil. Aduh loh, katanya nggak boleh melawan Kan gimana? disentil itu kan cuma kena atau enggak kan? Udah sana. Nggak realistis sih, tapi ya udahlah. Yang saya alami berpuluh-puluh tahun ya begitu. Setiap Iya, orang iya, jalan sama iya, saya ada udahlah. yang ganggu, gitu aja. Loh itu kan kalau situasinya diganggu. Oh, kalau diganggu ya kita defense. Defend tuh gimana maksudnya? Cuma kan yang diganggu orang lain. Misalnya aku jalan Pak Robert, masa Pak Robert yang orang yang diganggu aku, masa Pak Robert yang jangan. Ya kalau kamu sama-sama saya kan saya harus bela kamu supaya kamu jangan Dilawan sampai- nggak itu penjahatnya? Ya disuruh pulang aja udah. Orang penjahatnya pakai senjata kok. Mau nonjok aku, mau nusuk aku, mau Ya, saya kan diapain? tangkis, kemudian saya kasih penyanyi Itu namanya ngelawan. bukan ngelawan. Ngelawan lalu jangan ngebalas aja gitu lah. Oh ya ditangkis ya. Kalau aku mau ditusuk pakai pisau, dia tangkis pakai tangannya guys. Tangan aku aja. Jangan dibalas gitu. Nggak boleh Jadi dia, dibalas. aduh ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah. baru tahu kan ketemu saya begitu. Jadi nggak ada musuh. Iya. kita. Pokoknya teman-teman jangan berharap lebih kepada orang-orang Kristen kalau laki-laki, karena mereka tidak akan melawan orang yang jahat kepadamu. Mereka hanya menangkis-nangkis aja itu pun kalau mereka mau. Jangan membalas saja. Ya. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri.
Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.